Setelah Hartono pergi lewat jendela, Tracy baru mendorong pintu lalu masuk. Paula memiringkan kepalanya dan melihat ke jendela dengan keengganan di matanya. Sudah pergi, masih melihatnya. Terdengar suara Tracy. Paula terkejut dan buru-buru menjelaskan, "Nona Tracy, aku sudah mendengarnya." Tracy memotongnya dan duduk di kursi sambil ngeranjang. "Hartono tergila-gila padamu. Dia pria yang baik." "Tidak mungkin, dia terlalu kekanak-kanakan." Paula menundukkan kepalanya dengan malu-malu. "Aku baru saja memarahinya. Masalah sepenting ini, bisa dia tinggalkan?" "Untuk hal ini memang harus dimarahi." Tracy melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. "Tapi kamu melindungiku tanpa memikirkan nyawamu. Kontribusi ini bisa menghapus kesalahan." "Kenapa seperti ini?" Paula berkata dengan wajah memerah. "Ini kontribusiku. Bagaimana bisa menghapus kesalahannya?" "Benar juga." Tracy mengangguk dan berkata dengan cukup serius, "Kalau begitu, biarkan Daniel menghukumnya dengan benar." "Jangan!" Paula tiba-tiba menjadi cemas. Naomi tidak bisa menahan tawanya. Sudah mengelak, tapi tetap panik. "Dasar!" Paula melemparkan bantal. "Saat terluka pun, kamu tetap sangat galak. Hati-hati pacarmu tidak menginginkanmu lagi." Naomi bercanda. "Pacar apanya? Jangan bicara sembarangan." Wajah Paula memerah hingga bagian bawah telinganya. "Dasar!" Naomi berkata dengan senyum jahat. "Dia kembali lebih awal demi kamu. Nona Tracy menukar kontribusimu dengan kesalahannya, tapi kamu tidak mau. Benar-benar tidak punya hati nurani." "Nona Tracy, beri dia pelajaran." Paula terlihat malu seperti gadis kecil. Sudah, tidak menggodamu lagi." Tracy tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat wajahnya penuh dengan rona merah. Semuanya masih muda, dan jatuh cinta itu normal. Hartono adalah anak yang baik. Kamu harus menghargainya. "Tapi hanya kita bertiga yang tahu tentang kelalaiannya. Bukankah tidak akan jadi masalah jika kita tidak melaporkannya?" Tracy berdiri. "Oke, kamu istirahatlah dengan baik. Kita harus ke bandara untuk melihatnya. Jika benar-benar terjadi masalah, Hartono dan kamu akan berada dalam masalah." Benar. Paula mengangguk. "Tabib Hansen sangat penting. Jangan sampai terjadi masalah." "Aku akan mengutus satu orang untuk melindungimu. Jaga dirimu baik-baik." Tracy menepuk lengannya dan berbalik pergi serta mengutus seorang pengawal tinggal di sisi Paula. "Nona Tracy, Anda sangat baik pada kami." Naomi menghela nafas dengan tulus. "Maksudmu, Tuan tidak baik padamu?" Tracy bertanya balik. Bukan itu maksudku." Naomi buru-buru menjelaskan. Tracy menatap wajahnya yang memerah. Dia tidak bisa menahan tawanya, tapi dia pura-pura dingin dan berjalan maju dengan cepat. Naomi mengikuti di belakang, melihat punggungnya dan bibirnya tersenyum indah. Dibandingkan dengan ketegasan dan sikap dingin Lorenzo, Tracy tampak lebih manusiawi. Meskipun mereka memiliki kebencian yang mendalam pada keluarga Wellens, tapi Tracy tidak pernah mencegah mereka untuk berinteraksi dengan keluarga Wellens. Ini dia jauh di lubuk hatinya, dia masih seseorang yang baik hati dan lembut. Tracy bergegas ke bandara bersama orang-orangnya. Di tengah perjalanan mereka tiba-tiba melihat iring-iringan mobil keluarga Wellens melaju kencang dari samping. "Apa yang terjadi?" Naomi memandang rombongan di luar sambil mengerutkan kening. Dengan barisan yang begitu banyak, melaju secepat itu, apakah terjadi masalah? "Tidak mungkin kan?" Wajah Tracy murung. "Cepatlah." "Baik."
Paula terluka parah. Para pengawal wanita lainnya memiliki keterampilan mengemudi yang terbatas sehingga mereka masih terlambat tiba di bandara 10 menit. Sekelompok orang bergegas ke lokasi penjemputan dan menemukan bahwa pengawal keluarga Wellens sedang mencari dengan panik. Naomi melirik seseorang yang familiar dan segera melangkah maju untuk bertanya, "Ada apa? Bukankah kalian sedang menjemput Tabib Hansen?" "Tabib Hansen diculik," pria itu berkata dengan cemas. "Kami sedang mencarinya." "Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang menculiknya?" Naomi buru-buru bertanya. "Masih belum tahu." Setelah itu pengawal keluarga Wellens pergi dengan tergesa-gesa dan melanjutkan tugasnya. Tak disangka, hal ini benar-benar terjadi. Naomi menggetakkan giginya dengan marah. Hartono benar-benar terlalu ceroboh. Bagaimanapun malam ini, Tabib Hansen tiba di kota Bunaken. Kenapa dia malah kembali lebih awal? Tabib Hansen diculik. Bagaimana ini? Sekarang tidak ada gunanya panik. Tracy mengerutkan kening. Selidikilah situasi spesifiknya. Baik. Naomi hendak menyelidiki ketika tiba-tiba telepon berdering. Dia menjawab telepon dan wajahnya memucat karena terkejut. "Apa? Serius? Sambut dengan baik. Jangan diabaikan. Kami akan segera kembali." Setelah menutup telepon, Naomi dengan hati-hati melihat sekeliling lalu mengatakan sesuatu di telinga Tracy. Tracy terkejut. "Apa?" "Sungguh," bisik Naomi, "orangnya Tuan." "Kembalilah sekarang." "Baik." Tracy bergegas pulang dengan tergesa-gesa dan menemukan seorang lelaki tua dengan rambut putih duduk di meja kopi sambil minum teh. Ada seorang pria dan wanita muda berdiri di sebelahnya. Setelah melihat Tracy, mereka semua tercengang. "Kak Tracy!" Amanda bergegas lalu memegang tangan Tracy dan berkata dengan penuh emosi, "Aku tidak salah lihat kan? Benar-benar Kak Tracy. Kakak tidak mati, masih hidup. Baguslah." "Amanda?" Tracy sekilas mengenalinya dengan emosi yang rumit. "Kamu sudah tumbuh dewasa." Amanda memeluk Tracy dengan erat sambil menangis sedih. "Kami semua mengira Kak Tracy sudah mati. Kami benar-benar sedih." "Aku tidak percaya saat mereka bilang kakak masih hidup, tapi ternyata benar." Murid kecil Dixon sangat senang ketika melihat Tracy. "Orang-orang dari keluarga Wellens memaksa kami hampir tanpa ampun. Tak disangka, begitu tiba di bandara, kami dibawa pergi oleh sekelompok orang yang lain, dan kami ketakutan setengah mati." "Tidak apa-apa." Tapi Hansen menatap Tracy sambil tersenyum. "Tuhan memberkati orang baik." Kalimat ini benar juga. "Tak disangka bisa bertemu denganmu lagi." Ketika Tracy melihat Tabib Hansen, dia teringat 2 tahun yang lalu, dia dan Bibi Juni pergi ke kota tua untuk mencari perawat medis dan hatinya terasa sakit. Hidup ini benar-benar berubah. "Iya," Tabib Hansen dipenuhi dengan emosi. "Aku baru saja mendengar tentangmu dan aku benar-benar merasa. Bibi Juni pernah bilang, ayam yang aku pelihara kurang gemuk. Lain kali ia akan datang lagi ke kota tua untuk mengajariku cara beternak ayam. Tak disangka." Mendengar semua orang menyebut Bibi Juni, Tracy tidak bisa menahannya dan matanya memerah lagi. "Ais." Tabib Hansen menghela nafas dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu 2 tahun terakhir ini?" "Kakakku kenal seorang dokter jenius. Dia menyiapkan ramuan obat untukku
dan memintaku minum sebotol setiap seminggu sampai sekarang. Tracy menjelaskan situasi pengobatannya dan akhirnya menambahkan, ini tidak penting. Sekarang jika tidak ada petir, biasanya aku tidak akan mengalami kejang. Yang penting adalah putriku. Dia telah terinfeksi sejenis racun dan sekarang kesehatannya sangat buruk. Cepat, bawa anak itu padaku. Tabib Hansen buru-buru berkata, anak itu tidak ada di rumah. Aku akan... Ponsel Tracy berdering sebelum dia selesai bicara. Dia segera berjalan ke samping untuk mengangkat telepon. Kak, dokter sudah diundang. Kamu yang menjemput anak itu sendiri, atau aku bantu? Perkataan Lorenzo selalu santai, tanpa jejak, tapi tetap ada semacam dominasi arogan. Arti perkataan dia sudah jelas, dia tidak ingin membuat adiknya ditindas oleh keluarga Wellens, jadi dia langsung membawa tabib Hansen ke rumah Moore. Sekarang arti perkataannya adalah jika Tracy tidak menjemput anak dengan lancar, maka segeralah pergi. Jika tidak, biarkan kakak yang membantunya. Aku akan pergi sendiri. Tracy buru-buru berkata, malam ini aku akan membawa anak itu kembali. Jangan membuatku kecewa. Mengerti. Terima kasih, Kak. Setelah menutup telepon, hati Tracy masih gelisah. Ia tahu temperamen kakaknya. Jika dia tidak bisa menjemput anak itu malam ini, dia mungkin akan menyuruh orang-orangnya membawa senjata dan masuk ke rumah tuan besar untuk langsung menjemput anaknya. Pada saat itu akan terjadi perang lagi. Tracy tidak peduli dengan hidup atau mati tuan besar, tapi dia peduli dengan perasaan anak-anak. Jadi dia lebih memilih dirinya sendiri yang menjadi penjahat. Tracy meletakkan ponselnya, menoleh dan berkata kepada tabib Hansen, Tabib Hansen, ini rumahku. Anda bisa beristirahat di sini dan aku akan menjemput anakku sekarang. Oke. Tabib Hansen mengangguk dan menasehati, keharmonisan adalah hal yang paling berharga. Tracy sedikit terkejut, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi tabib Hansen sepertinya tahu perselisihan antara keluarga Moore dan keluarga Wellens. Kata sederhana ini mengandung makna yang mendalam. Tracy berterima kasih padanya dan menyapa Amanda, lalu kembali ke kamarnya untuk menelpon Daniel. Apa kamu mengantar Carla ke rumah tuan besar? Tabib Hansen dijemput oleh keluarga Mormu. Daniel tidak menjawab pertanyaannya. Begitu dia menerima telepon dari Tracy, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Benar, Tracy langsung mengakui. Apa Lorenzo yang melakukannya? Nada bicara Daniel menjadi muram. Apa yang ingin dia lakukan? Apa hal ini masih perlu ditanyakan? Tracy bertanya balik. Keluarga Wellensmu menindas dengan kejam. Kakakku hanya ingin membelaku. Dia pembuat onar. Daniel marah. Grup Wellen sudah dibuat hancur berantakan olehnya. Masih belum cukup. Dia menculik tabib Hansen dan menunda pengobatan Carla. Bisakah kamu tidak melibatkan anak dalam masalah orang dewasa? Tidak akan tertunda, Tracy berkata dengan dingin. Jemputlah dia sekarang dan bawa padaku. Aku akan segera meminta tabib Hansen untuk memulai pengobatan. Tracy, kamu yang pergi atau aku, pilihlah sendiri. Tracy mempelajari trik Lorenzo dengan sempurna. Daniel tidak bisa berkata-kata lagi. Tentu saja dia tahu bahwa Tracy benar-benar bisa membawa belasan pengawal wanita dengan mobil Cipaton dan membawa senjata ke villa tuan besar. Jika seperti ini, pertempuran sengit tidak akan bisa dihindari, jadi dia hanya bisa menuruti perkataannya. Oke. Daniel benar-benar takut pada Tracy. Aku akan berdiskusi dengan tuan besar dulu. Tunggu kabarku. Ini bukan negosiasi.
harus dilaksanakan. Tracy sama sekali tidak memberinya kelonggaran. Aku ingin melihat anak itu sebelum jam 7 malam ini. Kalau tidak, aku akan langsung menemui Tuan Besar untuk menjemput Carla. Nanti jangan bilang aku tidak menghormati orang yang lebih tua. Setelah mengatakannya, Tracy langsung menutup telepon. Daniel mendengar nada sibuk di ponsel menggetarkan giginya dengan marah, menoleh untuk melihat foto dia dan Tracy 2 tahun lalu di atas meja dan berkata tanpa daya, 2 tahun lalu, kamu masih lembut dan manis. Benar, pada saat itu Tracy tidak mampu melawan dan hanya bisa berada di bawah belas kasihannya. Sekarang sudah berubah. Sekarang dia yang takut padanya. Tuan Daniel, kami baru saja menemukan orang-orang dari keluarga Moore menculik tabib Hansen. Daniel langsung menjawab, kalian baru ingin melaporkan hal ini sekarang, bukankah sudah terlambat? Maaf, Thomas menundukkan kepalanya. Sudahlah. Daniel meletakkan pena, siapkan mobil, dan pergi ke tempat Tuan Besar. Sekarang, Thomas sedikit bingung. Pada saat ini kantor sedang sangat sibuk, ada banyak hal yang menunggunya untuk diselesaikan. Kenapa tiba-tiba ingin pergi ke tempat Tuan Besar? Omong kosong. Baik, Daniel berjalan keluar dari kantor dan Winnie buru-buru menyapanya. Pak Daniel, ada beberapa dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Letakkan saja, besok akan kutandatangani. Daniel buru-buru berjalan ke lift, dia tidak peduli. Sekarang hampir jam 5 sore, jika anak itu tidak berhasil diantar ke villa sisi utara sebelum jam 7, pengawal wanita Tracy pasti akan masuk ke tempat Tuan Besar untuk menjemputnya. Nanti akan merepotkan. Tapi dokumen-dokumen ini mendesak. Presiden Daniel. Winnie berteriak beberapa kali, tapi Daniel mengabaikannya dan berjalan cepat masuk ke dalam lift. Winnie berdiri di tempatnya dengan ekspresi kecewa. Mana Presiden Daniel? Pada saat ini, Direktur Tony juga bergegas datang bersama orang-orang dari Biro Investigasi. Baru saja pergi. Winnie buru-buru menjelaskan, ada masalah mendesak di rumahnya, jadi buru-buru pulang untuk menanganinya. Besok, Presiden Daniel pasti akan datang. Direktur Tony tidak bisa berkata-kata lagi, dia hanya bisa berbalik dan berkata kepada orang-orang itu, aku yang akan menghadiri proses penyelidikan dulu. Setelah urusan Presiden selesai, dia akan segera datang. Baiklah. Daniel bergegas ke villa Tuan Besar. Alunan kecapi menggema di halaman. Tuan Besar sedang mengajari Carlos dan Carlos menulis kaligrafi. Carla tertidur di kursi di sampingnya. Sanjaya menyelimutinya dengan pelan dan hendak memerintahkan dokter untuk mengantarnya kembali ke kamar ketika Roxy tiba-tiba berteriak, "Papi!" Carlos mendongak dan huruf kaligrafinya menjadi miring. "Papi, sudah datang!" Carlos menjatuhkan kuas lalu berlari dan melemparkan dirinya ke pelukan Daniel. Anak baik. Daniel menggendong Carlos dan berjalan mendekati sambil tersenyum. "Papi, lihatlah bagaimana kaligrafiku. Bagus kan?" Anak-anak telah berlatih denganku selama beberapa tahun dan kemajuannya sangat pesat. Tuan Besar menatapnya. Banyak hal yang harus kamu urus. Pada saat seperti ini, kamu datang ke sini. Seharusnya bukan untuk makan malam, kan? Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengan kakek. Daniel menurunkan Carlos dan mengelus kepala kecil Carlos. Ke ruang kerja saja. Tuan Besar meletakkan kuas dan menyekat tangannya dengan sapu tangan.
Iya, Daniel mengangguk dan berkata pada anak-anak, lanjutlah berlatih, nanti akan papi periksa. Oke, Carlos menjawab dengan lantang. Papi, apa yang terjadi? Carlos menatap Daniel dan merasa gelisah. Tidak apa-apa. Daniel mengusap wajah kecilnya dan mendorong kursi roda tuan besar ke ruang kerja. Sanjaya memerintahkan orang untuk menjaga anak-anak lalu masuk bersama-sama. Sebenarnya ada apa? Tuan besar bertanya. Apa sudah menjemput tabib yang akan mengobati Carla? Itulah yang ingin aku bicarakan. Daniel mengubah cara bicaranya. Kakek juga tahu, tabib Hansen adalah teman lama ayah Tracy sebelum dia meninggal, dan dia hanya merawat keluarga Smith. Jadi, turun dari pesawat khusus, ia langsung menuju villa sisi utara. Omong kosong apa lagi? Tuan besar sangat marah. Seorang dokter seharusnya tidak peduli anak itu dari keluarga mana. Bukankah dia tetap harus mengobatinya dengan baik? Kenapa jadi merepotkan seperti ini? Selain itu, bukankah kamu mengutus Hartono menjemputnya? Dia seharusnya membawanya ke keluarga Wellens. Kenapa malah membiarkannya pergi ke villa sisi utara? Apa keluarga Moore menculiknya? Kakek sudah berpikiran buruk pada Tracy. Dia tidak tahu tentang hal itu. Daniel segera menjelaskan, memang ada orang-orang dari keluarga Moore yang datang untuk menjemput tabib Hansen. Tapi tabib Hansen sendiri yang mengikuti mereka secara sukarela. Apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan? Tuan besar cemas. Aku tahu keluarga Wellens berhutang padanya, tapi sekarang menyangkut nyawa seorang anak. Kenapa dia seperti ini? Tidak ada yang lain. Aku hanya ingin membawa Carla ke villa sisi utara untuk menjalani pengobatan. Daniel mengamati wajah tuan besar dan berkata dengan hati-hati, aku datang ke sini untuk menjemput Carla. Kamu... Tuan besar sangat marah. Kamu tidak mencoba meyakinkannya, tapi kamu datang untuk menjemputnya. Carla masih sakit. Dia baru saja pindah rumah pagi hari ini, dan sekarang kamu menyuruhnya pindah lagi ke villa sisi utara. Kamu mungkin tidak keberatan akan hal itu, tapi aku merasa kasihan padanya. Aku tahu kakek merasa kasihan padanya. Aku juga merasa kasihan. Maminya juga merasa kasihan. Jadi aku ingin mengobatinya dengan baik. Daniel berkata dengan lembut, hubungan Carla dan kakek sangat baik, tapi yang lebih mereka butuhkan adalah papi dan maminya. Kamu mengantarnya ke sana. Apa nanti kamu bisa membawanya kembali? Tuan besar sangat sensitif terhadap masalah ini. Aku takut dia pergi dan tidak kembali lagi.